batalin ini Mbak. Dokternya udah pulang. Besok lagi tapi bisa kan ya? Antrian lagi ya Pak? Iya. Kami udah merasa curiga. Setelah BPJS saya setelah diproses, itu tiba-tiba baru bilang penuh. Iya, penuh katanya. Suruh di ini apa tuh VIP. Jadi saya kalau dihitung-hitung itu sekitar 8 jam ya untuk berobat di rumah sakit. Baru-baru ini kami lihat di lapangan banyak rumah sakit yang tidak memperbanyak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang notabene menjadi pilihan di BPJS gitu. Malah banyak yang bangun VIP sekarang. Ketiga program jaminan kesehatan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS pertama kali diluncurkan 2014 lalu. Masyarakat menaruh harapan besar akan adanya jaminan kesehatan yang murah dan mudah. Namun dalam perjalanannya tidak seindah yang dibayangkan. Satu demi satu persoalan muncul dari kesenjangan antara suplai pendanaan dan pengeluaran hingga ketidaksiapan fasilitas kesehatan. Hal ini berimbas pada rujukan lembaga kesehatan yang terbatas hingga rumitnya alur pelayanan yang berjenjang. Ujungnya kembali masyarakat pengguna BPJS lah yang menanggung akibatnya. Lalu apa sesungguhnya penghambat jaminan kesehatan nasional? Lalu kapan masyarakat akan betul-betul menikmati fasilitas BPJS tanpa menghadapi kerumitan ini itu? Inilah News Story Insight. Sudah lebih dari 3 tahun diresmikan pemerintah, pelaksanaan jaminan kesehatan yang dikelola BPJS masih menyimpan masalah di lapangan. Antrian panjang mengular di rumah sakit seperti ini masih menjadi pemandangan rutin yang dialami peserta BPJS. Tak ayal kondisi ini membuat banyak warga kecewa. Sebab kehilangan banyak waktu ketika menjalani rumitnya alur pelayanan peserta BPJS di rumah sakit. Tim NSI memotret layanan rumah sakit yang dipenuhi pasien BPJS setiap harinya. Kami menuju satu rumah sakit di wilayah Jabodetabek untuk melihat langsung layanan rumah sakit terhadap peserta BPJS. Di satu rumah sakit umum daerah ini, pasien BPJS membludak setiap hari. Antrian loket membuat kerumunan warga memadati ruang pendaftaran. Kami bertemu Yanto, peserta BPJS di rumah sakit ini. Yanto mengantri untuk pengobatan ayah dan ibunya, Rasbul dan Samini. Sang ayah Rasbul sudah 1 tahun menderita penyakit prostat. Sedangkan Samini sang ibu terkena stroke hingga kakinya lumpuh. Mereka adalah peserta BPJS kelas 3. Namun belum juga sampai di rumah sakit, Yanto mendapat kabar bahwa dokter yang akan memeriksa ayahnya sudah pulang karena jam praktek dokter sudah selesai. Mau batalin ini Mbak. Dokternya udah pulang. Besok lagi tapi bisa kan ya? Antrian lagi ya Pak? Iya, biasa kayak tadi ya. Yang bayar beda karena sedikit. Yang pakai BPJS itu lebih banyak, jadi lebih lama antrinya juga. Ya itu pertama daftar, waktu itu belum tahu tuh jam 8 berangkat. Wah itu, jadi bapak saya taruh di ruang tunggu, saya ke pendaftaran, lama dah itu sampai makan juga berapa kali. Jam berapa? Harus sabar nunggu. Sampai lama, kadang-kadang sampai lama dia nutup, kadang-kadang wah sedih bener ceritanya. Sedih apa maksudnya Pak? Ya sedihnya dibidangin lama-lama nggak dapat atau udah nutup. Nutup apanya? Nutup. Dokternya, terus nutup obatnya.
Betapa perjuangan keluarga Rasbul ini memilukan. Mereka bersusah payah mendapatkan haknya untuk sehat, sekalipun dengan segala kesulitan yang harus mereka lalui. Kisah lain dialami Apriani, seorang warga Jakarta yang tengah sakit karena didiagnosa ada benjolan di paru-parunya. Tim NSI juga sempat mengikuti Apriani untuk berobat di satu rumah sakit di selatan ibu kota. Datang sekitar pukul 9 pagi, Apriani bergegas mendaftarkan diri sebagai pasien peserta BPJS. Meski ia peserta BPJS kelas 1, tidak berarti mendapatkan pelayanan yang berbeda. Apriani juga mengalami hal yang sama, mengantri sangat lama. Lima jam mengantri di ruang tunggu, Apriani pun akhirnya mendapatkan giliran diperiksa dokter. Tak sampai di situ, berikutnya Apriani kembali harus bersabar mengantri untuk mendapatkan obat di apotek rumah sakit. Jika dihitung dari pendaftaran hingga mendapatkan obat, Apriani butuh waktu 7 jam untuk berobat di rumah sakit rujukan BPJS. Waktu yang dinilainya begitu lama dan sangat menguras energi. Menurut saya ya, tadi saya datang jam 8:30. Kalau untuk pendaftarannya itu saya harus menunggu sekitar 3 jam. 3 jam untuk mendapatkan nomor antrian. Saya harus mengantri lagi menunggu dokter sekitar 4 jam. 4 jam, habis itu langsung dipanggil ke dokter. Habis dipanggil ke dokter, langsung ke penerimaan obat. Penerimaan obat itu saya menunggu tadi sekitar 3 jam. Jadi saya kalau dihitung-hitung itu sekitar 8 jam ya untuk berobat di rumah sakit. Pengalaman yang tidak menyenangkan tadi baru datang dari 2 peserta BPJS. Entah berapa banyak lagi kisah lain yang memilukan yang dialami para peserta BPJS di tanah air. Saat ini masyarakat pengguna BPJS Kesehatan harus melewati kerumitan menggunakan BPJS. Untuk menggunakan BPJS, masyarakat harus berobat ke vaskes tingkat kesehatan pertama, yaitu puskesmas atau klinik swasta terdaftar. Jika membutuhkan pengobatan oleh dokter spesialis, pengguna harus meminta rujukan dari vaskes pertama menuju vaskes rumah sakit. Setelah itu, mendaftar layanan BPJS di rumah sakit dengan membawa rujukan vaskes pertama, KTP, kartu keluarga, dan kartu BPJS. Setelah mendaftar dan mendapat nomor antrian dokter, pasien akan diperiksa dan mendapat rekomendasi dokter, yaitu rawat jalan menebus obat, pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, atau menjalani rawat inap. Alur ini terlihat sederhana, namun kenyataannya di lapangan pengguna BPJS banyak yang mengeluhkan rumitnya alur ini. Antusiasme warga memperoleh jaminan kesehatan dengan menjadi peserta BPJS nampaknya belum sepenuhnya dibarengi dengan layanan yang baik bagi orang sakit. Masalah pelayanan menjadi keluhan utama pengguna BPJS. Benarkah banyak rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS? NSI akan mengupasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.